Baik, saudaraku tadi dijelaskan ya, ada orang yang diwajibkan berpuasa untuk berpuasa, terus diperbolehkan tidak berpuasa dan dilarang untuk berpuasa. Nah, ini pertanyaan adalah yang diperbolehkan tidak berpuasa. Salah satu contohnya adalah ibu hamil misalnya ya, Ustaz ya. Jadi gimana Ustaz kalau misalnya ketika hamil terus mungkin tidak sanggup untuk berpuasa? Terus permasalahan gimana itu? Apakah harus diganti atau membayar fidyah? Menyusui juga ya? Menyusui juga. Gimana Ustaz? Ya, kalau dia sakit permanen, walalladzina yutiqunahu, ya memang hanya fidyah. Tidak perlu mengqadha untuk membayar utang puasanya. Tapi kalau ibu hamil, nanti lihat kondisinya juga tuh. Waktu dia menyusui, dia kuat nggak? Kan harusnya kan membayarnya 2 tahun. Menyusui maksud saya ya. Menyusuinya itu selama 2 tahun. Nah, kalau memang dia mampu, ya ada saat-saat dia mampu membayar itu lebih baik. Puasa maksudnya. Ya, membayar puasanya. Kalau dia tidak mampu ya kembali kepada dia lagi. Agar tidak mencelakakan dirinya dan bayinya juga. Oh baik. Kalau misalnya Zizi gimana pengalaman tadi itu yang? Waktu itu Zizi kebetulan melahirkan pas lagi puasa. Jadi akhirnya 10 terakhir Ramadan itu nggak puasa karena nifas. Nah, tapi sebelumnya puasa sebelumnya terus? sempat puasa alhamdulillah. 9 bulan? Iya. Masya Allah. Zizi nggak sampai 9 bulan waktu itu kebetulan. Oh gitu. Saat hamil. Waktu menyusui bisa bayar utang nggak? Tapi nggak sampai 10 dibayarnya tuh, Bi. Kalau kayak itu gimana kira-kira? Boleh nggak kodonya sekarang tergantung dicicil? karena apa gitu alasannya. Karena menyusui waktu itu? Karena menyusui artinya nggak kuat ya? Iya. Berat ya? Iya, karena lapar terus biasa kalau ibu menyusui Iya sih itu. menyusui ya. Kalau kayak gitu tetap nantinya harus diwajibkan untuk bayar kodo. Ya selama dia mampu sebetulnya. Ya kan intinya yang hanya wajib fidyah itu intinya itu alalladzina yutiqunahu. Orang itu tidak mampu berat. Berpuasa berat itu siapapun juga. Itu adalah dia bayar fidyah saja. Tapi kalau misalnya sakitnya tidak permanen, sama dengan dalam perjalanan kan. Nah, ketika dia tidak berpuasa wajib diganti. Diganti oleh dengan qadha pada hari yang lain. Ya. Jadi prinsipnya sebenarnya mudah ya. Itu saya yang jadikan patokan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ketika dia betul-betul memang tidak mampu berat, termasuk misalnya juga ibu-ibu yang menyusui berat sekali kalau dia berpuasa. Kalau qadha juga dia berat, dia termasuk fidyatun ta'am miskin. Tapi kalau misalnya dia mampu melaksanakan, dia lakukan saja qadha. Dan saya kira konsultasi dengan dokter itu menjadi perlu. Tapi Prof, mereka juga dapat kebaikan-kebaikan orang-orang yang berpuasa juga. Maksudnya ketika misalkan Zizi lagi hamil, mungkin tidak sanggup untuk berpuasa, apakah dapat ini nggak ya, Prof? Pahala. Iya, pahala dari puasa. Insya Allah ya. Karena tidak berpuasanya bukan karena kesengajaan. Berpuasanya karena Insya Allah dapat ya, Prof, itu namanya puasanya karena tidak puasanya karena udzur syar'i. Yang dibenarkan oleh syariat itu sah-sah saja dan insya Allah mendapatkan ini kebaikan. Oke Prof, ini menarik juga di bulan Ramadan ini kan banyak orang-orang yang berlomba untuk mencari amal sebesar-besarnya ya. Cuman kadang-kadang kita kan ada, kalau tidak salah di Al-Quran saya pernah membaca juga bahwa memang lindungilah keluargamu ya dari api neraka gitu, dirimu dan keluargamu gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat apakah memang ada prioritas ketika kita memang ingin mungkin aktif di masjid, tapi jadi kadang-kadang mungkin suka melupakan keluarga gitu Prof. Itu kalau misalnya menurut Prof sendiri lebih baik seperti apa nih Prof? Mungkin kita juga dibutuhkan di dalam kegiatan masjid itu gitu. Iya. Jadi saya kira jangan dipertentangkan posisi aktivitas kita di masjid dengan kita di keluarga. Itu jangan dipertentangkan. Sebab kalau dipertentangkan kita pilih salah satunya. Salah satunya terabaikan. Ya dua-duanya. Kita bagi waktu dengan baik. Atau misalnya kalau ada anak laki-laki, kita punya laki-laki, ketika kita ke masjid dibawa anak laki-laki kita. Jadi artinya dua-duanya lah. Di masjid kita tetap aktif, kemudian juga dalam keluarga. Misalnya kan kalau buka bersama misalnya kita harus ke masjid, kan sahur bisa di rumah misalnya begitu. Jadi inilah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Jadi melebur lah ya bersama-sama. Jadi jangan sampai dalam kehidupan itu selalu pilihannya satu dilakukan, satu ditinggalkan. Padahal yang penting itu bagaimana kita menyatukan itu. Aktivitas sekitar masyarakat dengan kita menguatkan keluarga. Memprioritaskan keluarga. Ya. Tapi kemudian tidak meninggalkan masjid. Sehingga ketika ada program-program terkait masjid, keluarga kita libatkan. Jadi bisa tetap bersama. Dan ini punya nilai 2 jadi. Jadi ini kan bulan tarbiyah ya, bulan mendidik keluarga, mendekatkan keluarga dengan masjid. Bukan hanya dalam bentuk beribadah saja ke masjid, tetapi memberikan iftar gitu ya. Kemudian memberikan makan sahur pada fakir miskin juga. Membantu aktivitas-aktivitas Ramadan yang terkait dengan pembinaan masyarakat. Boleh nggak sedikit Ustadz, ada sedikit program mungkin dari keluarga yang mungkin bisa kita contoh juga kan gitu kan? Contohnya apa misalnya? Ya misalnya kita sekeluarga bertugas menjadi penyedia iftar pada hari ini.
Jadi sekeluarga kita datang ke masjid. Oh, Ya, uang dari kita atau mungkin barang dari kita, kemudian anak-anak ikut merapikan, istri juga ikut merapikan, kemudian kita juga kemudian ikut setelah selesai ikut membersihkan. Itu semua kenikmatan sendiri. Masya Allah. Ustadz, ini kalau berbicara tentang orang-orang yang wajib berpuasa, kalau ada seorang yang mungkin kehilangan akal sehatnya, gila mungkin, tapi dia masih ada kesadaran dan pengen puasa, itu kayak gimana, Ustadz? Ini kalau sadar berarti gak gila. Ini berarti agak sadar nggak sadar mungkin. Saudara nggak sadar gitu. Ya, yang jelas kan tekanannya gitu. Orang ketiduran sampai dia bangun, ya, orang sakit sampai dia sakit, orang pingsan sampai dia sadar, gitu ya. Jadi jangan antara yang di antara-antara ini. Oh, oke. Jadi mereka yang jelas-jelas sadar ya Pasti punya ya. kewajiban. Tapi Ustaz, ada loh Ustaz, yang kadang-kadang tuh seperti kehilangan kesadaran. Dalam Iya. arti kok ini orang tiba-tiba berlaku aneh gitu. Ya, Terus, tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol, dia seperti orang biasa gitu. Itu gimana ya Ustaz? ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebatas kemampuan dia saja. Oh. Dia fattaqullaha mastata'tum. Ya, dia diperintahkan untuk bertakwa semampu yang dia Semampunya. kita lakukan. Ketika lagi blank spot, ya sudah. Maklum lah ya. Gugur ya? Gugur kewajiban dia. Oke, baik. Kita break dulu sebentar ya. Baik, saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Setiap memasuki bulan Ramadan, pasar dadakan, penjual aneka makanan takjil untuk berbuka kerap bermunculan di berbagai daerah. Hal itu tentunya menjadi warna tersendiri yang hanya ditemui saat bulan Ramadan. Seperti di kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sudah menjadi tradisi saat bulan Ramadan tiba. Tempat parkir pasar tempe disulap menjadi pasar Ramadan. Pasar ini menjajakan berbagai jenis kuliner khas berbuka puasa, mulai dari makanan dan minuman, baik modern maupun menu tradisional. Beberapa makanan tradisional yang sudah sangat sulit ditemukan atau hanya disajikan pada acara tertentu dengan mudah ditemukan di pasar Ramadan tempe, seperti sayur paria kambu, sanggara balanda, sikaporo, lawa bale, dan beberapa makanan lainnya. Dari sekian banyak minuman dan makanan yang ditawarkan, favorit masyarakat Wajo diantaranya adalah lawa bale atau sushi versi Wajo. Harga yang ditawarkan para pedagang cukup murah dan terjangkau. Dari harga Rp1.000 hingga Rp10.000. Pasar Ramadan yang khusus menjual takjil tersebut kini menjadi wisata kuliner bagi warga kota Sengkang jelang berbuka puasa. Sementara di kota Pekanbaru Riau, sejak beberapa hari menjelang Ramadan, warga mulai memborong pakaian muslim dan mukena untuk keperluan sholat tarawih. Hal ini terlihat dengan ramainya warga yang membeli pakaian muslim dan mukena di sejumlah pasar di kota Pekanbaru seperti di Pasar Bawah. Umumnya warga membeli baju-baju muslim seperti gamis muslim, jilbab, dan mukena. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga mencapai Rp500.000, tergantung model dan bahannya. Menurut warga, berbelanja jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu aktivitas rutin tahunan. Ini dilakukan untuk tampil lebih baik di bulan suci Ramadan dan di Hari Raya Idul Fitri, termasuk dalam hal berbusana. Kebiasaan tahunan yang dilakukan umat muslim membuat sejumlah pedagang pakaian muslim kini kebanjiran rezeki. Para pedagang pun meraup untung yang cukup lumayan dengan omset penjualan yang meningkat dibanding hari biasanya. Kembali lagi di Makna dan Peristiwa. Langsung saja kesimpulan dari Ustaz Bahtiar Nasir untuk kali ini. Gimana Ustaz? Jangan kehilangan momentum yang sangat penting. Minta sama Allah. Jangan sampai Ramadan berlalu dan dosa belum terampunkan. Jangan sampai ditinggalkan Ramadan, kasih sayang rahmatnya belum tercurah. Semua bermula dari diri kita sendiri. Tancapkan niat, tekad. Saya harus sholat qobliyah ba'diyah setiap hari. Kalau perlu 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Saya harus tarawih setiap hari. Saya harus membaca Quran 2 lembar setiap hari, setiap habis sholat, sehingga bisa 1 juz setiap hari. Saya harus qiyamul lail apapun yang terjadi.
saya harus bersedekah setiap hari, saya harus memberikan makan orang berpuasa. Harus punya tekad itu. Insya Allah kita nggak akan kehilangan momentum besar itu. Amin. Silakan, Prof. Ya, Ramadan itu kan bulan aktif sebenarnya. Ya. Oleh karena itu aktif dalam ibadah seperti tadi baca Quran, tapi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kerja kita. Ya. Sehingga kita perlihatkan juga ketika kita bekerja produktif. Karena perut lapar kan. Al-Ghazali mengatakan bahwa apabila perut itu lapar, sengaja dilaparkan, maka yang akan mengendalikan kehidupan itu akal sehat dan kalbu. Jadi sebenarnya bulan ini bulan akal sehat, bulan kalbu, bukan bulan fisik, bukan bulan materi. Nah, itu kalau itu kita manfaatkan secara maksimal luar biasa. Saya yakin akan ada perubahan setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Insya Allah akan menjadi la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Kenyang akal kalah. Biasa kan mata juga kalah. Iya sih, emang suka kayak gitu tuh godaannya ya. Berarti ada setan yang kurang terbelenggu satu tuh, Bi. Atau kitanya sendiri kalau begitu ya. Kembali lagi ya. setannya. Semoga hari ini bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk kita Bermanfaat untuk semua, alhamdulillah. Bisa jadi lahan dakwah juga nih sama puasa ini ya, No? Insya Allah. Dan memang kalau misal alhamdulillah nih kita bertemu sama dua guru kita nih ya. Iya. Jadi kita mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan semua juga gitu. Dan memang paling penting adalah bagaimana ya Ustaz ya, Prof, ketika kita memang selama di bulan Ramadan ini kita di training, mudah-mudahan itu tetap istiqomah setelahnya ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Gitu Baik, sih. sudah selesai perbincangan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya Zizi Syah undur diri. Dan saya Teguh Yusda juga undur diri. Kita mohon pamit dan jangan lupa untuk saksikan terus Makna dan Peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30. Dan kita sama-sama undur diri lagi ya. Iya. Baik, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.